Tuhan semua ya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap bergoyang buat Tuhan? Haleluya. Kiranya kita semua boleh menikmati sepanjang ibadah pagi hari ini, menikmati kehadiran Tuhan, sukacita Tuhan. Kita boleh all out buat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bersaat teduh sejenak. Biarlah hati dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah dan pelayanan kita pagi ini.
terutama dalam hidup ini. Dan kepadamu Tuhan kami mau mengabdi, kepadamu Tuhan kami mau menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Bila kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, hanya kekuatan Tuhan yang menolong dan memampukan kami, sehingga kami dapat terus berkata sekali Yesus tetap Yesus, Tuhan yang baik, terpujilah namamu. Kalau hari ini kami beribadah pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, menjamah kami, dan Engkau juga akan berperkara dengan kami. Setiap jemaatmu yang hadir dengan setia pada pagi hari ini, Engkau akan memberkati, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dan pembelaan-Mu atas setiap kami. Dan kami akan bersorak-sorai, bersuka cita, kami akan menari bagi Engkau, karena kami mengingat hari ini kami orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Kami menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa, karena hari ini kami ada karena Tuhan, karena hari ini kami sehat karena Engkau, karena kami diberkati karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memelihara. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami siap untuk memberikan pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini yang memuji dan beribadah Tuhan tidak hanya di tempat ini, tetapi juga di pulau yang lain, di kota yang lain. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Papua, di Sumatera, juga di Bali, di Kalimantan. Semuanya saat ini sedang datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap pujian anak-anaknya, dan Tuhan memberkati pujian bahasa apapun, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa yang dinaikkan untuk memuji Tuhan. Tuhan pun pasti memberkati. Amin. Kita akan belajar menyanyi pujian dalam bahasa Ambon. Bapak Ibu baru dengar, ya, terutama di bagian refnya sio manise. Ya, sio itu hanya kata tambahan aja, yang artinya kalau dalam bahasa Jawa Banyumasan, jen, ayo temen sih, itu, ya. Jadi kalau kita menyanyi sio, sio, aduh, 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 manis banget. Tuhan Yesus itu manis banget, ya. Ale semua, ale itu kamu. Jadi kamu semua disayang Tuhan. Jadi nanti ketika kita nyanyi, katakan ale semua, tunjuk kanan kirimu, katakan ale semua disayang Tuhan. Bisa ya? Oke. Mari
pelihara karena Tuhan pelihara kita. Kita dijadikan biji matanya, pasti Tuhan perhatikan kita. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap sambil senyum kanan kiri kasih tos. Kalau bisa tertawa. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus sudah bertindak, maka semuanya beres kabeh. Katakan, urip iki pancen akeh masalah. Kadang terkasih, terkasih, ojo wedi.
Gusti Yesus masih setia. Amin. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan apa tadi pujiannya? Ojo khawatir, ojo wedi. Jangan takut, jangan khawatir. Selagi Tuhan Yesus membela kita, pasti kita akan tampil jadi pemenang. Menang atas sakit penyakit, menang atas masalah dompet kosong mungkin. Mungkin masalah yang lain Tuhan pasti tolong, dan firman-Nya akan menguatkan kita pagi ini. Kita akan persiapkan hati kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang seperti rusa, yang selalu haus akan firman Tuhan.
menjadi seperti rusa yang selalu pergi ke tempat yang berair, pergi ke sungai, yang senantiasa haus untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan perkataan-Mu tetap tersimpan dalam hati kami, dan kami menyiapkan hati ini menjadi bejana yang siap Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus akan menuntun kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, dan dapat memberkati kami, dapat mengubahkan kami, dan dapat menjadi petunjuk bagi perjalanan hidup kami selanjutnya. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami setiap umat-Mu, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima berkat firman yang katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akan mampu bertahan dalam setiap menghadapi tantangan dan godaan. Jadi orang-orang yang percaya, yang punya pengharapan kepada Tuhan, dialah orang-orang yang mampu menghadapi segala kesulitan dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Hari ini ya, di mana kabupaten kita sedang merayakan ulang tahun, ya. Ulang tahun, selamat ulang tahun Kabupaten Banyumas, ya. Nah, di mana ketika ulang tahun itu banyak acara yang membuat orang yang berulang tahun, apa yang diulang tahun itu menjadi menarik. Jadi ada sukacita, ada semangat, ada apa lagi? Ada kebersamaan, ada apa lagi? Damai. Nah, saudaraku ya, ketika seseorang merayakan ulang tahun atau sedang bergembira, itu karena punya rasa bahwa ia sudah melewati berbagai macam kehidupan dalam segala hal. Ya. Orang yang bergembira bukan berarti orang yang tidak pernah susah. Orang yang tertawa bukan berarti orang yang tidak pernah menangis. Ya kan? Orang yang bersyukur bukan berarti orang yang tidak pernah kecewa. Tapi orang-orang yang mampu ya menjalani hidupnya dengan segala ucapan syukur adalah orang-orang yang sadar bahwa hidupnya itu ada dalam genggaman Tuhan. Amin. Ya, apapun yang terjadi, saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu kata, yaitu tentang setia. Katakan setia. Nah, kalau bulan Februari identik dengan bulan Valentine, ya kan? Valentine dipahami oleh banyak orang adalah hari kasih sayang. Dan biasanya kalau di hari kasih sayang, di status media sosialnya ya memposting ya tentang biasanya adalah coklat. Apakah makna hari kasih sayang itu hanya sebatas pemberian coklat? Ya, apakah ya hari kasih sayang itu hanya sebatas nulis kata-kata I love you, aku mengasihimu, terima kasih, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya.
pemberian tanpa ada kesetiaan itu nilainya 0. Ya. Sekali lagi, pemberian yang kita berikan kepada seseorang, ya, yang kita anggap bahwa kita sedang mengucapkan atau sedang mengutarakan bahwa kita mengasihi seseorang, tidak cukup dengan pemberian, tapi dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda setia, pastikan mendapatkan banyak berkat. Yang setuju katakan amin. Orang yang setia itu adalah orang yang diberkati. Orang yang setia adalah orang-orang yang bahagia dalam hidupnya. Karena apa? Merasa puas dalam kehidupannya. Tapi orang yang tidak setia karena merasa hidupnya belum puas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kemarin membaca status dari teman saya yang ada di Sumatera Utara, di Medan tepatnya, saudaraku, bahwa di status Facebooknya itu ia mengatakan bahwa hari-hari ini di bulan kasih sayang katanya sedang musim selingkuh. Musim kok selingkuh tau? Ya, musim apa? Selingkuh. Seleranya agak-agak gimana gitu ya? Karena apa? Tidak merasa puas dengan hidupnya, tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki, tidak merasa puas dengan pasangannya, sehingga untuk memuaskan hasratnya dan hatinya dia membutuhkan second opinion. Udah bosan ya, jangan tewel terus. Sudah bosan ya, goreng tempe terus, tempe tahu ya. Ya, kalau ikut Tuhan Yesus, mangan tempe rasanya kayak tempe. Ya tetap tempe, tapi rasa syukur kita ketika menikmati apa yang ada, hidangan yang kita nikmati, itu dengan sukacita bahwa ini aja pun sudah enak, ini aja pun sudah mengenyangkan. Tapi kalau masalah ingin menu yang lain itu masalah selera lidah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, lidah kita pengen rasa yang lain, tapi maka tujuan utama adalah hanya untuk mengencangkan perut. Kita makan gunanya untuk apa? Pertama, mengenyangkan perut. Yang kedua, supaya asupan gizi dalam siklus tubuh kita itu terpenuhi dan kita menjadi sehat. Ya kan? Hati yang gembira adalah obat, tapi kalau tidak makan juga ya menangis, ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang terlalu banyak menangis itu akan menguras energi, menguras tenaga. Dan harus ada asupan yang masuk, butuh makan yang kenyang, makan yang berat. Kalau sudah sedih, kecewa, banyak menangis, tidak makan kenyang dan bergizi, yang terjadi adalah kurus. Ya, kurus, sakit. Orang yang kecewa itu, ya, kalau dia selera makannya terganggu, dia tambah selera nafsu makannya tambah, saudaraku. Kalau saya itu cenderung untuk tidak enak makan. Tapi kalau istri saya enak gak enak harus makan, karena dia tahu kalau tidak makan dia pasti sakit. Ya kan? Beda dengan saya tahu bahwa saya kalau tidak makan 1 hari pun bisa bertahan. Tapi sudah balas dendamnya. Ya kan?
harus kembali seperti semula. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata teman saya itu bulan Februari, bulan Valentine, bulan kasih sayang, bulan yang penuh dengan ketidaksetiaan. Bukan hanya bulan Februari, bukan hanya soal hari kasih sayang orang tidak setia. Bulan 1, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sampai Desember, Desember hari Natal pun tidak setia. Benar enggak? Ya, gara-gara masalah yang sepele pun kita bisa ditinggalkan. 1 bulan, ya kalau bulan ini ada 20 berapa hari? Berapa hari? 28. Ya kan? Orang yang terlahir di tanggal 28 kemungkinan tahun depan tidak bisa ulang tahun. 29 atau 28? Ya. Nah, tidak bisa merayakan hari jadi. Ya. Tidak bisa menyanyi happy birthday. Ya. Tapi apalah artinya happy birthday, saudara? Tapi hidupnya penuh dengan hati yang mendua. Hati yang mendua itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Salah satu sisi dia akan membela yang satu, yang lain ini akan diabaikan. Jadi tidak ada orang yang mengaku bahwa konsep poligami itu bisa terasa adil. Mana ada orang yang bisa membagi keadilan dalam kehidupannya, dan mana ada orang yang mau diduakan. Ya, ada nggak? Jadi teman dekat pun, best friend pun, terkadang orang itu tidak mau diduakan. Ya kan? Kamu kan temanku, kemana-mana dengan aku, ya, susah dengan aku, senang dengan aku. Giliran ada orang baru, kenapa? Kamu tiba-tiba, ya, lupa. Ya kan? Saya punya teman di Solo, Pak Musi namanya. Ya, sedang punya mainan baru. Sudah gak pernah telepon aku lagi. Halo Pak Musi. Pak Musi nonton kok. Ya. Sudah punya mainan baru, sudah gak sempet, gitu kan? Nah, saudara, itu bukan pasangan, bukan mohremnya, yaitu antara Daud dan Salomo ibaratnya. Pernah saudaraku Bapak Ibu membaca bahwa Daud dan Salomo punya Daud dan Yonatan. Berarti baca Alkitabnya beneran. Ya. Daud dan Yonatan mengikat persahabatan itu ibaratnya seperti orang yang sudah perjanjian darah. Kalau kamu susah, aku susah. Kalau kamu celaka, aku pun ikut merasakan kecelakaan itu. Kalau kamu senang, aku pun ikut merasa senang. Itu antara Daud dan Yonatan. Bahkan dikatakan persahabatan antara Daud dan Yonatan itu dikatakan dengan satu kata yang namanya soulmate dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia adalah belahan jiwa. Laki-laki dengan laki-laki, jangan-jangan ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu sayang sebegitunya, ya, apakah ada indikasi bahwa dia hombre? Ya. Lah kalau perempuan, Bapak Ibu, percaya tidak percaya, hari-hari ini, bukan hari-hari ini, sudah lama berlalu, Purwokerto itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Ketika engkau nongkrong
di tempat tongkrongan kopi. Yang semalam nongkrong di tempat perkopian, yang agak elit dikit atau yang sedang viral, ya, saudara akan menemukan di sana, ya, bukan antara laki-laki dan perempuan yang sedang bercengkerama, tapi kebanyakan perempuan dengan perempuan yang model rambutnya beda, laki-laki dengan laki-laki yang gayanya beda. Kurang pasangankah sampai terjadi demikian? Apa enaknya gitu kan? Nah, sementara Banyumas, Cilacap, angka perceraian itu tinggi. Bapak Ibu lihat di data statistik bahwa angka perceraian di Banyumas dan Cilacap itu sangat tinggi. Bukan hanya pada waktu musim pandemi, sampai hari ini pun perceraian itu angka statistiknya sangat tinggi. Kenapa itu terjadi? Karena tidak setia. Alasannya apa? Simple. Yang pertama, kenapa orang selingkuh? Yang pertama alasan ekonomi keuangan, karena tidak mencukupi, tidak memberikan setoran, tidak memberikan nafkah, atau ada yang lebih menjanjikan, maka akan pindah ke lain hati. Yang kedua, karena tidak menyadari peran masing-masing, ya kan? Padahal sudah paham, orang menikah itu tidak ada yang cocok. Bapak Ibu yang sudah menikah kira-kira ideal enggak? Yang sudah menikah kira-kira pasangan yang ideal enggak? Jujur. Pada waktu sebelum menikah punya gambaran saya akan menikah dengan orang-orang yang seperti ini, karakternya, tipenya seperti ini, modelnya seperti ini. Tapi ketika menikah, walah ya wis ono iki. Ya, hari-hari ini orang ganteng maupun orang cantik itu nomor 2. Yang nomor 1 apa? Punya duit. Loh iya loh, mau ganteng tapi kan nggak punya duit, selingkuh pasangannya, ya kan? Coba orang cantik, ya kan? Tapi kalau agak-agak, apakah bisa dipertahankan? Yang terjadi adalah ketidaksetiaan dalam sebuah pasangan, dalam keluarga. Nah, hari ini saudara setia akan mendapatkan banyak berkat. Orang yang setia, dia hidupnya akan bahagia. Yang setuju katakan amin. Dasarnya dari mana? Gitu kan? Dasarnya seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ada enggak yang diantara kita yang menganggap aku ini orang jahat, aku ini orang jelek, aku ini orang buruk, aku ini pokoknya enggak baik gitu. Ada enggak yang mengakui secara jujur bahwa kita ini bukan orang baik? Saya gini-gini juga orang yang baik kok, ya kan? Saya gini-gini orang yang baik, padahal mengaku-ngaku baik. Alkitab berkata, fakta manusia sejak Adam diusir daripada Taman Eden, semua orang telah berdosa. Kata telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak satu pun manusia di muka bumi yang bersih. Semuanya ada noda, ya kan? Kalau mau membersihkan noda, pakai rinso, ya kan?
Beli aja rinso banyak-banyak, kopiok panas. Ya kan? Setiap pembersihan itu memang panas, tidak mungkin mengenakan. Bapak Ibu kalau nyuci tangan saudara yang sensitif, apalagi yang alergi kulit, tidak bisa pakai sabun cuci sembarangan. Tidak bisa pakai sabun cuci piring sembarangan, ya kan? Harus yang kadarnya ringan dan lembut. Kalau enggak gatel-gatel. Itu calon orang kaya. Loh iya toh, nyuci piring gatel-gatel tangane, nyuci baju juga gatel-gatel tangane, ya. Bisa ada actionnya. Ya minimal kan harus ke laundry, ya kan? Supaya yang usaha laundry laku. Yang kedua, kalau nggak ke laundry, ya harus punya asisten rumah tangga. Berarti kan keuangannya lebih, ada jatah untuk bayar asisten rumah tangga. Berarti kan punya potensi kaya. Bersyukurlah saudara yang punya kelemahan seperti itu. Saya pastikan saudara akan punya keuangan yang lebih. Tapi orang yang kebal, opo-opo ditandari dewe, opo-opo ditandari dewe, opo-opo ditandari dewe. Ya, kira-kira apa yang kita kumpulkan akan semakin menumpuk atau standar-standar saja? Ya. Tinggal saudara memilih nanti. Kalau yang masih single-single, cari pasangan yang bisa produktif, produksi, ya, produktif produksi, bukan malesan. Kenapa? Angka perceraian tinggi itu salah satunya karena salah satu pasangannya tidak produktif. Ya. Tapi ada juga, walaupun ya berkelimpahan dengan harta benda, uangnya banyak, tapi juga masih ditinggalkan. Kenapa? Jarang di rumah. Ditinggal pergi istrinya ke Hong Kong, uang dikirim ke suaminya untuk bangun rumah. Yang difoto sebagai laporan ke istrinya rumah tetangganya. Ya, ketika pulang ditanya saldonya berapa mas, ketika pulang, mungkin rumahnya sudah jadi, tapi suaminya blenyon, dia main dengan wanita yang lain. Dan banyak kasus rumah-rumah baru yang dibangun dari upah tenaga kerja luar negeri, balik-balik dihancurkan, dirobohkan. Gara-gara apa? Ya karena rumah yang dibangun dari kerja keras pasangannya ini dipakai untuk bersenang-senang dengan orang yang bukan pasangannya. Kan bukan hanya bulan Februari musim selingkuh, hampir semua bulan. Nah, saudaraku, sekali lagi, orang yang setia hidupnya pasti diberkati. Amin. Seberapa banyak orang yang tidak setia, punya jabatan, punya harta, punya uang, punya saldo rekening yang banyak, tapi ketidaksetiaan ada dalam kehidupannya, akhir sebenarnya tidak harus menunggu akhir ceritanya, ya. Di tengah perjalanan hidupnya sudah hancur, saudara. Ingat kasus yang 271T. Ya. Karena tidak setia dalam soal pekerjaannya, ngandam walaupun tidak ada keadilan di situ. 6,5 tahun. Nyuri ayam berapa tahun? Ya kan? Ada seorang nenek-nenek yang motong kayu
dijebloskan ke penjara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, katakan bersama-sama, siapakah menemukannya? Orang setia itu sulit ditemukan, saudaraku. Ya, kalau begitu, apakah Pak Nono setia? Lu sebelum saya ngomongin kan saya harus nunjuk diri saya sendiri. Apakah saya setia? Kalau prinsip orang jalanan, yang penting katanya ya botolnya ulang. Ada yang nggak paham ya, apanya anak kecil. Oh, Pak Jo paham. Ya, kita semua punya potensi menjadi orang yang tidak setia. Baik cukup baik, tapi belum tentu setia. Sementara gini, saben wong ngaku yen dheweke wong becik lan kena dipercaya. Ini terjemahan tahun 94. Ya, saben wong, setiap orang ya mengaku-ngaku yang dheweke wong becik lan kena dipercaya, nanging delengen lihatlah endi sing mengkono temenan. Coba perhatikan apakah benar dia benar-benar setia. Setia kepada Tuhan itu ya hari Minggu ibadah. Jadi setia kepada Tuhan, I love you Yesus. Tapi kok gak ibadah loh. Jarane setia, aku jagumun loh. Banyak orang mengaku baik, tapi yang gak setia. Ukuran setia itu apa? Ya, papinya dulu beberapa tahun di awal ya. Ada berapa tahun Pi? Masih bisa mengingat hitungannya? Saya masih ingat papi ini ngomong. Ya, 1,5 tahun saya senang bermain di tempatnya papi ini waktu itu kan, 1,5 tahun. Terus papi ini bilang, Pak Nono, aku walaupun gak ke gereja, aku masih berdoa kok kepada Tuhan Yesus. Masih ingat Li? Masih ingat kan? Oh. Gimana? Lupa ingat. Nah, bukan berarti ini sesuatu. Kenapa ini saya ungkapkan, saya ceritakan, ya? Karena kalau mau mengungkap hal yang baik, kita harus menunjukkan hal yang buruk. Kalau kita mau mengungkap hal yang benar, kita harus menunjukkan hal yang benar. Jangan semua yang benar aja, yang tidak benar ditutupi, yang salah ditutupi. Ya kan? Keluarga aku baik semuanya. Benar kan demikian? Anak-anakku baik semuanya. Benar kan demikian? Lu kok ngomongin ke situ tadi? Ngomongin papi ini kok. Kembali ya. Pada waktu itu ada kira-kira lebih 5 tahunan ya Bi ya. 5 tahun. Itu Bi, doanya yang sebelah. Doa yang sebelah ya. Itu kenceng banget. Pesan sponsor Pak Nono, mainlah ke rumah. Pernah cerita nggak Mami nih? Kalau ada pesan sponsor seperti itu? Enggak kan? Malah tukaran kalau ada pesan sponsor. Tapi bukan itu. Ya. Ini pasangan yang tetap berdoa untuk pasangannya, untuk suaminya. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, baru sekarang ini Papine sama Mamine ya, menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Itu butuh waktu berapa lama? Kan lama, ya kan tidak tadinya
Kita berharap pasangan kita itu ideal, yang bisa menemani kemana saja, yang bisa diajak susah, yang bisa diajak senang, yang bisa diajak tertawa, yang bisa diajak menangis. Tapi itu faktanya tidak demikian. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, akan indah pada waktunya. Nah, kalau indah pada waktunya itu kapan, Bu? Loh ya suwe teman tani doa kok nggak dijawab-jawab ya? Doa kok nggak dijawabnya ya? Ya, doa kok nggak dijawabnya? Bapak Ibu, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan seseorang tidak akan pernah berubah hidupnya. Mau nasihat emas, mau nasihat mutiara, mau nasihat perak, nasihat apa lagi? Nggak ada manfaatnya kalau tidak diubahkan oleh Roh Kudus. Dikasih pengertian yang benar malah kita dimusuhin. Ya, ayolah, yang setialah kepada pasangan, yang setialah, wis dikode tak pray, nonton kira. Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, delengen ndi sing mengkono temenan, nanging delengen ndi sing mengkono ya. Namun ya, lihatlah mana yang benar-benar setia. Kesetiaan tanpa ya kekuatan Roh Kudus, orang tidak mungkin bisa setia. Bapak Ibu, laki-laki, secara jujur ketika kita di jalan, kita sudah gak setia. Ada yang berani berkata, aku setia, pakai kacamata kuda lagi-lagi. Tuh iya, ke mall, ke Rita Supermall aja. Banyak wong arek-arek pamer udel. Hari-hari ini Purwokerto sedang demikian, Bapak Ibu. Udel ditok-tok nih. Bahkan apa yang daleman dipakai di luar, yang di luar dipakai di dalam. Percaya nggak? Jangan sampai di gereja terjadi seperti itu. Udelnya diram-ram. Ya sepantasnya lah, sepantasnya. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya ke pesta ya ke pesta, waktunya ke mall jangan pakai daster. Ke mall pakai daster, ya? Ke mall udah tua-tua misalnya, pakai bajunya terawang setipis sutra, sudah putih dalamannya merah. Kayak gitu, saudara. Saya beberapa hari yang lalu sama istri saya ngopi di nongkrong di Sarina siang-siang. Moreno tak tinggal. Apain aja. Hah? Pankoy. Nah, di situ ketemulah sama tahanan Pankoy. Gak ada yang tahu kalau ada tahanan Pankoy. Ya kan? Ada sepasang suami istri, entah pasangan suami istri atau enggak. Terus anaknya ini sari banget, jemput anaknya ini, ya pakaiannya sari banget, mungkin sekolah di MTS apa di mana ya. Tapi saudaraku, ibunya, memang ada jarak sekilan. Aku yo seneng toh, wong pemandangan kok. Jujur yang laki-laki kalau nggak melihat, pura-pura aja. Loh, kalau saya jujur tak lihat malah, gitu. Jangan pura-pura nggak melihat tapi ngelirik-ngelirik gitu. Nah itu selingkuh itu namanya. Ya, nah saya lihat, kayak gini jalan sama suaminya, kok suaminya diem saja? Kan parah. Jangan-jangan selingkuhannya. Kalau selingkuhannya nggak seneng, duduknya bukan gini, gini. Wah,
Biasa paparazzi, selfie. Itu yang terjadi siang-siang hari. Setelah itu datang pasangan perempuan dengan perempuan. Loh, kaya kau lanangan meneh ae iki. Aku ya si ono. Enggak itu. Ya. Apa enaknya gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ bukti kesetiaan seseorang diuji. Suami sebagai laki-laki tidak berani menegur pasangannya jalan keluar dengan model yang seperti itu, pamer-pamer udel. Salah satu bukti bahwa kesetiaan itu terjaga kalau berani mengutarakan yang salah. Yang salah dibiarin aja. Kalau Bapak Ibu di Bandung memang sudah seperti itu budayanya. Di gereja pun di gereja pun juga sama kayak di mall, saudaraku. Kadang kalau menyanyi itu nggak fokus saya. Saya melayani di gereja Tionghoa, di gereja Mandarin ya. Jadi ya amoy-amoy banyak banget. Dan di situ banyak hipis. Tahu hipis? Nanti searching. Hipis itu apa? Ya. Banyak laki-laki yang suka menikmati orientasi seksual yang ada di depan matanya, walaupun di tempat ibadah. Itu hipis, tujuannya bukan ibadah, tapi melihat, searching, menikmati. Oh, indah banget di gereja itu. 5 tahun saya ada di Bandung begitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihatlah apakah benar-benar mereka itu setia. Setia itu ada begini. Setia itu ada 4 komponen. Dalam Alkitab kata setia itu memiliki 4 pengertian. Yang pertama mantap, yang kedua stabil, yang ketiga dapat diandalkan, dan yang keempat konsisten. Apakah ini kriteria ada pada hidup kita? Apakah kita orang yang mantap? Apakah kita orang yang stabil? Apakah kita orang yang dapat diandalkan? Apakah kita orang yang konsisten? Itu namanya setia. Gagal salah satu, kita bukan orang yang setia. Gagal salah 2, kita orang yang setengah. Gagal salah 3, wah, ini mirip-mirip. Apalagi gagal 4-4-nya, terjadi yang namanya selingkuh. Setia, mantap. Mantap, punya keyakinan dan percaya diri, ya. Stabil. Stabil itu secara emosi dia tidak akan goyah, ya. Kalau misalnya kita punya pasangan, oh iya ya, kenapa saya milih yang ini? Kenapa enggak yang itu? Pernah enggak menyesal? Aku menyesal kayak Tesi bilang kan. Kenapa saya kok memilih yang ini? Padahal itu sudah mengambil satu keputusan, bahwa saya memilih dia, memilih kamu. Itu stabil. Kalau nggak stabil, aduh, sudah setahun pengen ganti. Kalau bisa tukar tambah. Ya ampun, dulu waktu masih belum menikah baik banget, gak pernah marah, kata istri saya. Ternyata setelah menikah khas. Hah? Kalau saya ngomong kayak gini tidak sesuai dengan kenyataan, pasti dia akan ngomong enggak benar. Tapi ketika dia diam berarti benar. Ya. Ternyata kasar dulu waktu masih belum menikah,
Mau ngomong sejam didengerin. Bu Elina masih ingat gak waktu jam 00 itu gratis? Fleksi gratis jam 00. Wah, saya belikan nomor fleksi dia. Saya belikan HP fleksi kan ya. Nah ya, sampai pengorbanannya supaya jam 00 awal-awal serangan pacar sudahku. Mau sampai jam 2, jam 3 petang. Tapi ketika sudah kena pancingnya dimakan, umpanya dimakan, 1 jam udah seperti itu kan. Kenapa? Adrenalinnya tidak meningkat. Karena sudah ketangkap, masuk perangkap. Nah, setelah menikah mau menyesal. Kayak beli kucing dalam karung. Ya. Karena pada prinsipnya saya punya peran sebagai konselor dan istri saya punya peran sebagai konseling. Jadi klien saya. Ya ada teman saya pendeta. Dia mengambil istri anak sekolah minggunya, mantan anak sekolah minggu. Dulu dia yang ngajar, dia yang didik di sekolah minggu. Ketika sudah besar, dinikahin. Kan bagus, sudah jadi. Didikannya sendiri pula. Ya. Nah, istri saya ini klien saya, ibaratnya konseling saya. Ya. Lama-lama jatuh cinta. Curhat, lama-lama jatuh cinta. Ambil satu keputusan, ya aku mau menikah, perhitungannya. Oh, sudah mau habis nih ya. Padahal masih banyak ya. Wah, gak jadi nonton nih kalau dipanjangin. Ya. Perhitungannya, kalau saya jadi menikah dengan istri si Vivi ini, dia lebih tua daripada saya. Gitu kan. Oh, marah dia. Ya. Tapi kalau saya memilih yang ini lebih muda, ngajarinya panjang lama, masih kayak butuh perhatian, ya kan? Kalau saya jadi pendeta, nanti kalau bertengkar tiap hari, nggak mau dia ajak terima tamu, ibu mana? Ya, bukankah ketika kita ada di depan sendiri ditanya ibu mana? Kalau ibu yang ada di depan sendiri, bapak mana? Jawabnya gimana kalau tiap minggu? Makanya perlu pasangan yang sepadan. Saya berdoa Tuhan Yesus, bener gak sih? Ini tuh wah. Bahkan paman saya bilang, paman saya bilang, kalau kayak gitu ya di sini banyak no. Ini bukan mempermalukan pasangan, tapi menceritakan ya kesetiaan yang kita ambil sampai kita lakukan sampai hari ini berdasarkan keputusan yang sudah kita ambil, bukan karena perasaan. Kalau perasaan, aduh. Kalau nikah dengan umur sudah memang udah tua, ya 36 tahun. Usia produktif untuk bisa bikin anak sampai 42 tahun. 45 tahun meteng kebangetan. Pasti keprojolan. Ya. Anak lagi TK, kita udah kakek-kakek. Antar siapa cucunya tak? Bukan anakku ini. Iya kan? Lah resiko kan ditanggung sih. Mau susah apa? Umur 50 tahun kok sih kon meteng. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan loh, Pak. Abraham aja punya anak umur berapa? 75. Lah sekarang umur 75 tahun ayo aki-aki no rek. Gak iso golek duit.
Dua anak cilik, ya tambah soro, anaknya tambah soro. Realistis, sudah stabil. Dapat diandalkan enggak? Dapat diandalkan itu sanggup enggak memenuhi, sanggup menjadi penopang, sanggup enggak dapat dipercaya, dan konsisten enggak hidupnya? Ya, orang baik belum tentu konsisten. Ya kan? Orang baik belum tentu konsisten. Konsisten itu mau susah bersama, mau senang bersama. Oke, sampai di situ. Kayaknya harus dicepat selesaikan. Sudah ada yang janjian kayaknya. Jangan hanya gara-gara nonton kirab gak ibadah bangetan. Ya kan? Waktu hari Minggu, waktunya ibadah. Ibadah seminggu sekali ya. Kirab itu ada link streamingnya. Jangan gara-gara kirab gak ibadah. Kau mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus bilang, apa? Ngomong apa? Nyanyi apa? Halah. Terus besoknya, Tuhan tolong loh, wingi janjian ibadah arep ketemu orang teko, saiki njaluk tolong, minta diberkati, doanya dikabulkan. Loh karepmu ki piye to? Kalau aku tadi Tuhan Yesus coba penjawabnya, gak usah suwe-suwe. Di Januari nyanyinya lagunya Glad. Sampai di sini hubungan kita sudah tidak sehat. Masih ingat istriku? Oh masih. Wis tantek no. Ya wis tantek. Ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Banyak berkat itu apa, saudaraku ya? Bakat dan keterampilan mempermudah seseorang mendapatkan pekerjaan. Saudara pintar, saudara ahli, saudara punya bakat, saudara punya talenta, mempermudah saudara untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun karakter dan kesetiaan yang membuat seseorang bertahan berada di sana. Walaupun pintar, kalau karakternya tidak bagus, ya tidak akan bertahan di sebuah tempat pekerjaannya. Ya. Walaupun pintar, tapi ngambekan, wis lah. Walaupun pinter, aset, tapi kalau karakternya buruk, ya di nonaktifkan, dinonjokkan, lama-lama gak betah. Di perusahaan-perusahaan yang tidak berani memecat karyawannya, ya akan dikandakan. Seperti di institusi pemerintahan, ya, yang punya jabatan ini tiba-tiba masuk jadi petinggi saja, tidak punya job desk. Artinya apa? Dikandangkan. Jadi saudaraku, orang yang setia dibutuhkan di rumah tangga, orang yang setia dibutuhkan di tempat kerja, orang yang setia dibutuhkan ya untuk tetap bersama dengan Tuhan. Urusannya apa? Kalau orang setia hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena hidupnya diberkati. Orang yang setia itu orang yang jujur dan dapat dipercaya. Udahlah, miliki setia, jujur, dapat dipercaya. Saya pastikan saudara hidupnya bahagia dan diberkati. Amin. Walaupun penghasilan gak seberapa, tapi Tuhan punya cara untuk memberkati hidup saudara ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terkemuka. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini terjadi karena tidak setia.
Sudah kerja bertahun-tahun, tiba-tiba ada orang baru. Orang baru ini karakternya bagus, ya. Orang lama yang sudah bertahun-tahun ini karakternya jelek. Yang dipilih kalau bapak ibu atasannya, bosnya yang mana? Jelas, orang baru. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tapi jangan heran kalau orang yang merasa sudah lama jadi orang Kristen akan ketinggalan dengan orang yang baru bertobat. Karena orang yang baru bertobat itu mudah mendengar nasihat, belajar, haus akan kebenaran. Tapi orang yang sudah mengaku bertahun-tahun jadi orang Kristen itu sulit sekali untuk paham kebenaran ini. Kenapa? Nesuan, ngambekan, muringan, ya kan? Apa meneh? Ya. Nah, ada dua cara Tuhan menguji kesetiaan. Yang pertama, setia dalam visi sang pemimpin. Seorang istri akan setia kepada suaminya karena dia percaya suaminya mau membawa ke rumah tangganya kemana, kecuali suaminya tidak punya tujuan yang jelas. Maka diganti, suami mengikuti visi istrinya. Ya, nah, setia dalam visi sang pemimpin, ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ketika seseorang bekerja pada sebuah perusahaan, dia akan setia kepada perusahaan itu seperti perusahaan sendiri, dan perusahaan ini harus profit. Kan itu harta orang lain. Jangan seperti yang ada kata-kata motivator. Jangan membantu orang semakin kaya. Langsung dia resign, nganggur. Karena apa? Kemakan omongan motivator yang hebat itu. Jangan memperkaya orang lain. Kalau bisa kau memperkaya dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri. Keluarlah dia. Ternyata di luar dia gak bisa kerja apa-apa. Ini termasuk tidak setia dalam visi sang pemimpin. Nah, orang yang tidak setia dengan visi sang pemimpin ini masih suka mengkritik pemimpinnya, mengeluh, iri dengki, malas, sengit, bersaing, dan sombong terus-menerus. Lama-lama didiskualifikasi. Kenapa? Loh, orang kayak gitu kok mau dipakai? Ya enggak. Yang kedua, cara Tuhan menguji kesetiaan, setia dalam hal-hal kecil. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ini kisah menjalankan talenta, bukan rentenir ya. Ini yang sering disalah mengerti oleh teman kita orang Sumatera. Nah, ini kan seperti firman Tuhan, melipat gandakan. Ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tidak cukup baik, tapi dan setia. Jadi kalau cari pasangan baik dan setia. Kata-kataku. Kalau nyari pasangan baik dan setia. Kalau baik aja nggak setia, tinggal. Ya. Nah, engkau telah setia dalam perkara kecil. Perkara kecil itu bicara masalah appointment. Appointment apa? Appointment. Susah banget. Apa is? Appointment. Artinya? Loh. Dalam hal bicara tentang janji, kalau janjinya aja sering blenyot, sebaik apapun dia tipe orang yang tidak setia, saudaraku. Janjinya jam 5, datangnya jam 5 lebih seperempat. Dia baik sih, tapi nggak setia. Coret, silang.
Nah, karena perkara kecil aja nggak setia, apalagi dikasih perkara besar. Wah, alasannya banyak macamnya ya. Terus aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ingat saudaraku, orang yang punya tugas atau orang yang punya gaji besar, gaji tinggi, itu resikonya besar. Kalau yang gaji standar biasa ya resikonya kecil. Silakan belanja, selamat datang. Kayak gitu kok minta gaji gede? Ya nggak mungkin tuh. Ya, tapi orang yang punya salary tinggi, pastikan dia punya resiko yang tinggi, jam tayang, jam kerja yang lebih banyak. Nah, ini aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Endingnya apa? Juragannya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi jangan iri kalau ada teman kerjamu yang diajak makan semeja dengan bosmu. Kenapa? Ya ini, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kok dia ya yang diajak ya, kenapa aku enggak ya? Koreksi. Ya, beda ngajaknya. Pasti beda. Sama-sama karyawan diajak makan di tempat yang berbeda dengan kelas yang berbeda. Kenapa bisa terjadi demikian? Setia dalam perkara kecil, on time itu bagus. Datang sebelum waktunya itu lebih bagus. Ya, on time itu bagus. Datang sebelum waktunya itu lebih bagus. Pasti bos akan memilih orang yang datang sebelum waktunya daripada aku kan sudah on time, ini loh pas. Pasti saudara akan marah-marah, apalagi yang sedang pacaran aja senang marah di titik itu, saudara. On time itu sudah salah, apalagi nelat. Ya kan? Nah, misalnya, lah ngapain ya ke gereja ibadah datangnya kan belum sarapan. Percayalah Bapak Ibu, saudara datang ya terlalu pagi, saudara bisa sarapan. Ya, waduh lapar, tadi belum sempat sarapan, gitu. Ya makan. Atau ya udah sama, kita juga lapar, bukan gitu ya? Nunggu sarapan? Oh ada bahasa, keluar duit. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan mau melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya atau dapat dipercayai. Ya, seberapa baik kita melayani orang lain dan setia akan tanggung jawab, itu seberapa besar Tuhan sedang membidik seseorang untuk dapat dipromosikan. Ya, kalau dalam hal kecil seseorang tidak dapat dipercaya, dia tidak mungkin akan dipercaya dalam tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin itu tanggung jawab besar. Karena apa? Dia akan memikul segala sesuatu, cacian, makian, kritikan. Ya, selain itu dia harus juga memikul tanggung jawab untuk berusaha semua dapat diangkat. Ya, makanya karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini berbicara masalah talenta. Kalau kita tidak pergunakan untuk kebaikan, talenta itu, keuntungan itu, profit itu akan diambil dari seseorang yang tidak setia dan akan diberikan kepada orang yang mempunyai. Jadi yang kaya, yang diberkati akan tambah diberkati. Sementara yang tidak punya akan semakin tidak punya. Kenapa? Karena tidak dipergunakan untuk kebaikan, untuk kehormatan nama Tuhan,
dan untuk kebaikan banyak orang. Ya, Tuhan mau melihat apakah kita orang yang cukup setia. Ya, apakah saya setia? Ketika Anda setia, maka Tuhan akan memberkati, katakan namamu. Ketika saudara setia, maka Tuhan akan memberkati. Nono kak kalau ya wis aku tak pek dewi. Pemain musik silakan maju duluan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk punya waktu sejenak untuk merenungkan hidup ini, apakah kita cukup setia di hadapan Tuhan. Ada banyak orang mengaku baik, tapi kesetiaan itu diuji oleh waktu dan kenyataan. Apakah saya orang yang setia? Apakah saudara orang yang setia? Ketika saudara menjadi orang yang setia, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya mendatangi kehidupan saudara. Bahkan berkat yang tidak lazim yang sudah tersedia, itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam kasih-Mu. Kalau saudara sedang mengasihi seseorang, kalau saudara sebagai pasangan yang sah mengasihi pasanganmu, bahwa dekapan itu begitu membuat kehidupan menjadi hangat. Kebersamaan itu membuat seseorang menikmati kehangatan dalam sebuah hubungan. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa kita punya kehangatan dengan Tuhan, Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Tuhan mau mendekat, Tuhan mau menolong, Tuhan mau mengasihi. Tapi ada banyak orang yang hanya mengaku orang baik, tapi tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mau menggandeng, tapi ada banyak orang melarikan diri. Tuhan mau memberkati, tapi ada banyak orang mau menolaknya. Apakah kita termasuk bagian orang-orang yang tidak setia itu? Ataukah kita hari ini mau memperbaharui, Tuhan ini aku Tuhan, jangan lepaskan, pegang terus tanganku Tuhan, tuntun terus tanganku Tuhan, bimbing terus aku Tuhan, tolong aku Tuhan untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran firman. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap diberkati oleh Tuhan, karena engkau masuk dalam golongan orang-orang yang setia. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Silakan kepada para petugas untuk maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala.
Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan pagi ini. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang menabur dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah pikir pasti tak kena salah. Kadang terkati kau tak ngerti. Ojo wedi lati hati. Barang gusti kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang ulang tahun hari ini atau sepanjang minggu ini? Gak ada? Puji Tuhan, aman. Ya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan kesehatannya, bergumul dengan keluarganya, bergumul dengan pekerjaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan menolong dan memberkati dengan berkat kesehatan, hati yang gembira, penuh sukacita, supaya tiap-tiap hari menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berdoa buat saudara-saudara yang lain yang sedang bergumul dengan keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya. Tuhan memberikan berkat pemulihan di dalam berkat nama Yesus. Dan saudara yang bergumul dengan pekerjaannya, dengan keuangannya, dengan mata pencahariannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kehidupan saudara. Bahwa saudara adalah orang-orang yang dapat dikatakan, dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga berkat itu diperintahkan mendatangi dalam kehidupan saudara. Dalam berkat namanya, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk Kabupaten Banyumas. Kiranya Tuhan memberkati Banyumas dan sekitarnya, Barlis, Barling, Mas Cakep. Berkat kemurahan turun atas kota kami, dan Tuhan menolong dalam setiap pergumulan kehidupan masyarakat di kota ini. Tuhan memberkati dengan kesejahteraan dalam berkat, Tuhan memberkati dengan keamanan dalam berkat nama, Tuhan memberkati dengan kemakmuran dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu. Setiap orang yang tinggal bersama dengan berkat kemurahan Tuhan, berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu, dan bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sudah sediakan dan diperintahkan mendatangi kehidupanmu dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya, orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, hidupnya pasti